Ya, baik, selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman praktikan semua. Selamat datang di modul 7 Composite Quran dan Statistical Process Control, khususnya pada bagian diagram Pareto. Nah, yang berikut merupakan tutorial pembuatan diagram Pareto menggunakan Excel dan menggunakan Minitab. Pertama kita buat dulu data-datanya, langsung aja. Di sini sudah ada tabelnya. Ada beberapa kolom, yaitu part kursi, standar kualitas, hasil inspeksi, frekuensi, persen, dan kumulatif persen. Untuk part kursi ini, langsung aja kita nge-link dari sheet yang check sheet. Ya, jadi part kursinya pertama, langsung aja klik di check sheet, part kursinya yang di sini. Kemudian untuk standar kualitasnya sama juga nge-link dari check sheet di yang standar kualitas. Untuk yang hasil inspeksi ini, di-link juga, tapi di-link di bagian yang lurus. Lanjut ke yang frekuensi, sama di-linknya ke yang hasil inspeksi ini. Ya, oke. Baik, ini langsung aja ke bawah. Untuk totalnya, langsung aja sum yang semua frekuensinya yang didapat totalnya 19. Nah, untuk persennya ini langsung aja dari tiap frekuensi di tiap part dibagi dengan totalnya. Jangan lupa yang total ini kita log dulu. Nah, oke, sudah. Nah, sampai sini sudah didapat ya semua data-datanya, tinggal yang kumulatif persen ini. Tapi sebelum kita menghitung kumulatif persen, data ini harus kita urutkan dulu karena seperti kita tahu diagram Pareto itu mengurutkan data berdasarkan jumlah frekuensinya dari yang frekuensi terbesar ke frekuensi yang terkecil. Itu makanya ini harus kita urutkan dulu, kita sort. Langsung aja di bagian ini home, ini sort. Di bagian editing ini ada sort and filter. Ini kita yang custom sort. Nah, di sini kita sortnya ini berdasarkan kolom frekuensinya itu di kolom E berarti. Ya, berdasarkan self values, kemudian ordernya largest to smallest. Ya, dari yang terbesar ke yang terkecil. Ini diurutkan. Oke, dan ya ini sudah diurutkannya dari yang terbesar di round connector ini frekuensinya terbanyak sampai kedudukan yang frekuensinya paling sedikit. Oke, baik untuk persen kumulatif ini langsung aja yang sel pertama ini kita samakan di yang round connector, samakan dengan persennya sebelahnya. Kemudian yang bawahnya yang plat sandaran vertikal 2 ini merupakan hasil dari atasnya ini kumulatifnya atas ini ditambahkan dengan sebelahnya yang persen yang plat sandaran vertikal 2. Itu. Ini aja langsung yang didapat yang di akhir ini total semuanya 100% ya. Ya baik. Untuk data-data di tabel Excel-nya ini sudah terisi semua. Sekarang kita masuk ke pembuatan diagram Pareto menggunakan Excel yang pertama. Kita blok dulu di bagian part kursi, kemudian kontrol, kemudian bagian frekuensi. Nah, ini kita ke menu yang insert, kemudian di bagian charts ini kita pilih yang ini, insert statistic chart. Ya, di sini ada dua pilihan, histogram dan box and whisker. Kita pilih histogram, tapi yang grafik yang ini, yang kedua. Ya, ya berikut grafiknya sudah jadi. Untuk memperjelas penulisannya ini bisa kita besarkan aja, kita lebarkan, biar di yang bagian sumbu X-nya ini yang melihat bagian penjelasan dari kategori-kategorinya dapat terlihat di sini. Yang paling banyak run konektor, kemudian plat sandaran vertikal 2, kemudian plat sandaran horizontal, sandaran depan, dan dudukan. Ini judulnya kita ganti di diagram Pareto kursi PPTI 2.
Ya, sudah ya. Di sini garisnya ini menunjukkan persennya ya. Bisa dilihat di sini round konektor persennya di sekitaran sini bisa dilihat sekitar 40 persenan, dan kalau kita lihat di tabel tadi untuk ground connector itu persennya itu sekitar 37% ya, menuju 40. Ya, memang kalau di Excel ini agak kurang jelas penggambarannya. Oke, baik. Baik, untuk yang diagram Pareto menggunakan Excel sudah selesai. Sekarang kita masuk ke Minitab. Sebelumnya kita buka Minitab dulu ya. Di sini tampilan Minitab. Nah, kita akan memakai data part kursi ini dan frekuensi hampir sama. Sebelumnya di Minitab ini kita tulis dulu di bagian variabelnya ini part kursi sebagai DJ1 sebagai variabel pertama, kemudian yang kedua ini frekuensi. Baik, langsung aja ini kita copy aja ke Minitab-nya, kita copy paste, kemudian yang frekuensi kita copy juga, terus kita paste. Tuh. Nah, sudah. Untuk membuat grafik atau diagram Pareto ini, kalau di Minitab itu caranya kita klik Start, statistik ini atau Start. Kemudian kita pilih Quality Tools, lalu kita pilih Pareto Chart. Nah, di sini ada dua, defects on attribute data in sama frequencies in. Nah, untuk defects on attribute data in-nya ini kita masukkan data part kursi, select, kemudian frequencies in-nya kita masukkan frekuensi. Nah, kemudian kita klik option. Di option ini ada keterangan X-axis label sama Y-axis label, kemudian ada title juga. Nah, untuk X-axis label ini kita samakan aja dengan keterangan variabelnya, yaitu untuk X-axisnya ya part kursi, kemudian Y-axis labelnya itu frekuensi. Nah, untuk judul kita samakan juga dengan tadi yang di Excel, yaitu diagram Pareto kursi PPTI 2. Kita klik OK, kemudian klik OK. Ya, berikut diagram Pareto kursi PPTI 2 menggunakan Minitab. Ya, bisa dilihat di sini hampir sama, yang terbesar itu round connector, kemudian yang paling terkecil itu dudukan. Di sini dapat lebih jelas daripada Excel. Di sini terlihat frekuensi tiap kategorinya berapa, kemudian persennya masing-masing berapa, kemudian kumulatif persennya juga berapa. Seperti itu. Nah, ini kita langsung copy aja, copy graph, kemudian kita balik ke Excel, kita paste. Ukurannya kita samakan saja. Ya, demikian tutorial diagram Pareto menggunakan Excel dan Minitab. Dapat dilihat sih ya teman-teman, dapat dilihat memang kalau di Minitab ini lebih lengkap penjelasannya dan lebih jelas juga visualisasinya dibanding diagram Pareto yang menggunakan Excel. Ya baik, mungkin cukup sekian tutorial pada hari ini. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, malam.